Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian semua? Hari ini kita membahas tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak bapak, kita belajar ini sudah termasuk orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Baik laki-laki maupun perempuan, dia wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana yang diwajibkan itu? Ilmu yang wajib itu adalah ilmu agama, ya, ilmu agama terkait dengan ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu umum lainnya adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, andai pun kita tidak bisa kimia, tidak pandai fisika, tidak pandai biologi, tapi ada orang lain yang bisa mempelajari itu, maka kita sudah lepas menjadi kewajiban, ya, sebagai kewajiban untuk kita. Yang menjadi kewajiban untuk kita itu adalah ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu muamalah, ilmu cara membaca Al-Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Ini termasuk adalah ilmu-ilmu yang wajib, dan ini adalah fardu ain, wajib kita mempelajari. Kenapa? Karena di dalam syariat agama Islam, kalau kita tidak memiliki ilmu itu, tentu kita tidak bisa mengamalkan ajaran agama Islam. Contohnya saja, kita mau sholat tapi tak tahu bagaimana tata cara sholat, ini menjadi masalah, ya, dan ini menjadi masalah. Oleh karena itu wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ya. Mari kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 22, ya. Disebutkan di sini, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, dan tidak sepatutnya lah orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada apabila mereka telah kembali agar mereka dapat. Nah, ya, ini salah satu perintah di dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu, ya. Kenapa dikatakan menuntut ilmu di sini? Karena memang pada saat itu tidaklah harus semuanya untuk ikut pergi berperang. Maka sebagian yang lain itu kalau bisa jangan berperang semua, tapi harus menuntut ilmu, ya. Di dalam Islam, orang yang menuntut ilmu mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kedudukan. Yang pertama itulah diberikan kemudahan masuk ke surga. Kenapa dimudahkan dalam masuk ke surga? Karena memang orang yang menuntut ilmu itu pasti dia sudah tahu bagaimana cara jalan menuju surga. Dan orang-orang yang menuntut ilmu tentu dia mana tahu yang baik, mana tahu yang buruk. Surga itu kan tempat orang-orang yang baik. Kalau dia tidak tahu bagaimana cara berbuat baik, tentu dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana cara itu bisa didapatkan? Ya, dengan cara menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu bisa memudahkan seseorang masuk surga. Tapi kalau tidak berilmu, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka dia akan susah menentukan apa yang mau masuk surga atau mau masuk neraka. Ya, ini tentu harus dipahami. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi bukan sekedar menuntut ilmu. Ada juga orang yang menuntut ilmu tapi masuk neraka juga. Kenapa masuk neraka? Karena memang dia tidak dibarengi dengan keimanan. Ilmu yang didapatkannya hanya untuk mengakali orang-orang, ya. Sudah mengakali orang-orang,
menyelewengkan ilmu itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini juga tidak memudahkan orang masuk ke surga, justru melancarkannya dia masuk ke dalam neraka. Ini perlu diperhatikan ini ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ilmu dan iman itu harus sejalan, harus beriringan. Kalau ilmu saja tidak pakai iman, itu nanti salah jadinya. Dia pandai, dia pintar, tapi salah menggunakan. Ada lagi orang yang beriman, tapi tak berilmu. Ini nanti keimanan juga menjadi salah. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ilmu. Dia melakukan itu hanya sesuka-sukanya saja, tidak sesuai dengan perintah agama. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan terbebas dari kebinasaan. Apa maksudnya ini? Ya, dia orang yang menuntut ilmu tentu akan menjadi orang-orang yang memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Dan dia akan mendapatkan sebagaimana Rasulullah SAW, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dia harus dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Dan siapa yang mau keduanya, maka harus dengan ilmu. Dengan ilmu inilah akan menyelamatkan seseorang dan dia akan tidak binasa. Ya, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Ini juga termasuk kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Orang-orang yang tidak pandai atau tidak memiliki ilmu, maka dia akan mungkin bisa dibodoh-bodohi oleh seorang pemimpin. Tapi karena dia memiliki ilmu, maka dia bisa terjauh dari pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bapak sampaikan tadi, ya. Kemudian yang terakhir, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang menuntut ilmu insya Allah mudah urusannya, mudah apa yang diinginkannya. Kenapa? Karena dia tahu caranya, dia tahu jalannya, terlepas dari takdir Allah. Kalau kita sudah berusaha, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Ya, tentunya kita harus juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga untuk diamalkan. Nah, jadi ilmu itu harus diamalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, semampu mungkin. Jangan kita sekolah S1, S2, S3 sampai profesor, dicari sebanyak-banyaknya sampai titel itu dapat, sampai itu titel itu profesor, tetapi tidak diamalkan, ya. Ini juga termasuk hal yang tidak baik. Kenapa tidak baik anak-anak Bapak? Karena ini nanti yang susah nanti. Punya ilmu tapi tidak diamalkan itu hal yang sangat-sangat ya merugikan menurut Bapak. Kenapa merugikan? Seperti pohon yang terus membesar, yang dangkainya terus banyak, daun-daunnya lebat tapi tidak berbuah. Dia besar tapi tidak ada buahnya. Tentu kan ini mendapatkan hanya sia-sia saja. Ya. Tapi digarisbawahi bahwa di sini disebutkan Islam itu mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi oleh karena itu kita wajib untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, nanti akan dilanjutkan lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.